Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tadi udah dibacakan maulid, dibacakan tahlil ya. Untuk sedikit menyempurnakan acara, sedikit Al-Faqir ingin mengambil keberkahan daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Sulukul Murid. Adab bagi seseorang murid. Karena kedatangan kita ke sini untuk mencari ridhonya Allah, mencari keberkahan, mencari ilmu. Maka kita semua yang di sini bisa dikatakan murid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. ولتكن لك أيها المريد عناية تامة بصحبة الأخيار ومجالسة الصالحين الأبرار وكن شديد الحرص على طلب شيخ صالح مرشد ناصح عارف بالشريعة سالك للطريقة ذائق للحقيقة كامل العقل واسع الصدر حسن السياسة عارف بطبقات الناس مميز بين غرائزهم وفطرهم وأحوالهم وإن ظفرت به فألق نفسك عليه وحكمه في جميع أمورك وارجع إلى رأيه ومشورته في كل شأنك واقتدي به في جميع أفعاله وأقواله إلا فيما يكون خاصا منها بمرتبة المشيخة كمخالطة الناس ومدارتهم ودعوة القريب والبعيد إلى الله وما أشبه ذلك فتسلمه له. Maka seyogyanya bagi kita yang mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai inayah, naungan yang sempurna, menaungi diri kita sendiri. Kita menaungi diri kita, keimanan kita dengan apa? Bisuhbatil akhyar, dengan dekat terhadap orang-orang baik, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan duduk bareng dengan kaum-kaum salihin, duduk bareng dengan mereka ulama. Karena duduknya kita bersama ulama, bersama kaum salihin, tidak mungkin kita pulang kecuali kita mendapatkan keberkahan. Tidak mungkin kita pulang kecuali kita mendapatkan ilmu. Tidak mungkin kita pulang kecuali bertambah keimanan kita, bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka jadilah engkau orang yang betul-betul menjaga, betul-betul memperhatikan untuk mencari seseorang syekh yang saleh, mencari orang yang saleh, mencari orang yang betul-betul mencintaimu, mencari ulama, mencari kaum salihin yang betul-betul cinta dengan kalian. Sehingga apa? Apa yang kalian dapatkan? Nasih, orang yang bakal menasehatimu. Jadi jangan pernah merasa kalau ada seorang ulama, seorang ustadz, seorang kaum soleh yang senang menasihatimu adalah orang yang tukang atur, sok suci, sok bersih, sok alim. Enggak. Di sini karena kecintaan beliau-beliau terhadap kita. Karena apa? Beliau-beliau ingin betul-betul menyelamatkan kita daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita yang di sini sudah mendapatkan ada Habib Reza Al-Hamid,
ada Ustadz Sultan, ada Ustadz Burhan, ya, beserta ulama-ulama yang lainnya yang selalu mau untuk menasihati kita, membuka majelis untuk kita, ya kan, selalu membacakan kitab-kitab untuk kita, sehingga apa? Kita selalu mendapatkan jalan-jalan yang tepat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan syekh saleh, seorang syekh, seorang guru yang bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, ya, ini menasihati persatu, jadi menasihati langsung ke kita sendiri, bukan dengan menghadiri majelis atau apapun, itu sangat dianjurkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Sehingga dengan seorang tersebut kita bisa memahami syariat. Sehingga dengan seseorang, dengan beliau tersebut kita jalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari orang yang betul-betul di jalannya Allah, orang yang betul-betul tidak menyimpang kanan kiri, ya, orang yang selalu menjaga, orang yang gerakannya selalu mengarah kepada ridhonya Allah, bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang yang ahli di dalam membunuh orang, ya kan? Ketika kita mendapatkan orang tersebut, orang yang kamilul akal, yang akalnya sempurna, bisa menghadapi orang model apapun, orang yang betul-betul bisa membedakan, orang yang betul-betul bisa antara orang yang keras, orang yang lembut, dia bisa mengimbangi orang-orang tersebut. Maka kita disuruh sama Abdullah untuk mencari orang-orang seperti itu. Sehingga apabila kau dapatkan orang seperti itu, orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, orang ahli ibadah, seorang ulama yang perhatian sama engkau secara pribadi, maka pasrahkan kau punya kehidupan kepadanya. Urusan pribadimu, urusan umum, urusan apapun, kita pasrahkan kepada orang tersebut. Semisal contoh Al-Faqir, begitu juga Al-Faqir, saya sendiri, saya belum termasuk orang yang bisa mengenali diri kita sendiri. Kita semua yang di sini belum bisa mengenali siapa diri kita, siapa kita, apa yang harus kita lakukan. Kita semua di sini tidak tahu. Siapa yang tahu? Ini, katanya Abdullah Haddad, orang soleh, orang yang dekat sama Allah, seorang ulama, seorang yang istiqomah. Ini orang yang bisa tahu betul-betul siapa kita ini, sehingga selalu beliau-beliau tersebut akan mengarahkan kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalian, saya pribadi selama saya di Tegal, setelah saya menikah pun tidak ada gerakan satu langkah, hampir satu langkah pun, kecuali di situ saya izin terhadap saya punya kakak. Saya mau ngajar di sini, saya mau ngajar di sana, saya mau buka majelis, saya mau buka ini. Saya selalu berizin kepada beliau terhadap saya punya kakak. Ketika beliau mengizinkan, saya jalani. Ketika beliau tidak mengizinkan, saya tidak menjalani. Sehingga waktu itu saya banyak yang saya punya family, saya punya ashab menanyakan, "Ya Alwi, kenapa yang tidak buka majelis?" Kenapa? Belum boleh sama saya punya kakak. Jadi sampai sekarang pun saya belum berani untuk membuka majelis. Karena apa? Belum, dilarang. Apa saya punya kakak? Aku belum melihat kau itu orang yang bisa istiqomah, sehingga kau jangan buka majelis dulu. Sehingga sampai sekarang pun Al-Faqir tidak berani untuk membuka majelis. Karena apa? Saya sudah mendapatkan seorang mursyid, orang yang betul-betul memperhatikan Al-Faqir, maka urusan apapun tentang diri saya pasrahkan sama saya punya kakak. Gerakan apapun saya pasrahkan. Pernah sekali saya lancang, saya ngajar di suatu tempat, saya tidak izin dulu sama saya punya kakak. Saya punya kakak marah, kenapa ente tidak izin sama anak? Bukannya ente sudah nasuruh, ente mau kemanapun, ente mau apapun, ente ngomong sama anak. Kenapa ente tidak izin? Subhanallah, enggak lama setelah itu terjadi suatu masalah. Ini kualat daripada seorang mursyid.
Walhamdulillah, selama Al-Fakih menjalankan apa yang diomong saya punya kakak, saya punya lingkungan, saya punya orang tua ridho dengan saya. Saya punya guru, alhamdulillah ridho dengan saya. Saya punya lingkungan senang sama saya. Karena apa? Itu apa yang saya jalani ini ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Orang yang betul-betul mengenal Al-Fakir. Ini yang diperintahkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita yang di sini semua betul-betul nantinya bisa mendapatkan seorang yang bisa memperhatikan kita, seseorang yang bisa mengarahkan kita menuju jalan yang baik. Mudah-mudahan berkat dibacakan kitab Abdullah Haddad, kita betul-betul bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Haddad, sehingga tidak keluar di dalam majelis ini kecuali kita betul-betul tidak ada satu langkah pun kecuali di situ dalam mendapatkan ridhonya Allah, kecuali di situ mendapatkan ridhonya Rasulullah. Tidak kita melewati umur-umur kita kecuali menambah mahabbahnya kita kepada Allah dan Rasulnya, menambah mahabbahnya Allah dan Rasulnya kepada kita. Kurang dalam lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.